Bab 391. Penjelasan diperlukan. Jeremy menyipitkan matanya. Pandangannya terfokus hanya pada Corinne, dan ia bahkan tak repot-repot melihat ekspresi malu Sherlyn. Ia mengulurkan tangannya yang besar, mengambil koper dari Corinne, dan menyerahkannya kepada Bowen, yang berdiri di sampingnya. Dia lalu bertanya, apa sebenarnya keributan ini? Saat Jeremy menanyakan pertanyaan itu, dia melingkarkan lengannya di pinggang Corinne dan menariknya ke dalam pelukannya, seolah khawatir dia akan benar-benar pergi. Corinne merasa agak tidak pantas baginya untuk memeluknya di depan orang lain, jadi ia mendorong dada pria itu untuk mencoba melepaskan diri. Sayangnya, ia tidak bisa melakukannya, dan ia hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya sambil merentangkan tangan pria itu dan mulai menjelaskan. Yah, semuanya berawal ketika kau pergi ke Kerus untuk menjemput pengantinmu, yang seharusnya kau lakukan dengan melewati pintu utama. Namun, kau malah masuk melalui pintu belakang dan membawaku pergi. Sekarang setelah rahasia ini terbongkar dan mereka tahu kau salah menjemput orang hari itu, Sherlyn datang untuk membalas dendam padaku dan menuntut agar aku mengembalikan posisi Nyonya Holden kepadanya. Satu-satunya pilihanku sekarang adalah pindah. Sherlyn mengerutkan kening mendengar cara Corinne yang terus terang dalam menyampaikan sesuatu dan diam-diam menatapnya dengan pandangan tidak senang sebelum melanjutkan apa yang ditinggalkan Corinne. Kakakku benar, wanita yang seharusnya kau nikahi sejak awal adalah aku. Itu karena kegemaran kakakku membuat masalah dan mengambil keuntungan dari orang lain yang menyebabkan kesalahpahaman saat ini. Saya datang menemuinya hari ini karena saya merasa dia gadis bodoh yang belum pernah melihat dunia karena didikan pedesaannya. Saya khawatir keluarga Holden akan malu jika dia diizinkan tinggal di sini, dan saya rasa lebih baik kami bertukar tempat karena akan lebih sesuai dengan status kami masing-masing. Jeremy mendengarkan dan melirik Sherlyn dengan curiga. Saat itulah ia akhirnya mengerti mengapa keluarga Corinne datang tanpa diundang hari itu. Ekspresi sopan yang menunjukkan bahwa ia telah menghilang dalam sekejap. Alih-alih menatap Sherlyn, dia malah menatap gadis di pelukannya dan bertanya dengan sedih, kenapa kamu harus ribut kalau mereka yang bikin masalah? Corinne cemberut, aku nggak ribut-ribut kok, kamu cuma salah nikah sama orang. Dia kan yang seharusnya kamu nikahi, dan dia bahkan pakai gaun pengantin untuk menunggumu di rumah mereka hari itu. Ekspresi Jeremy berubah muram. Cukup omong kosongmu itu. Meskipun marah, ia tidak berbicara terlalu kasar kepada Corinne, melainkan meredam amarahnya dan berbicara kepadanya seolah-olah sedang menginstruksikan seorang anak kecil. Ia ingin Corinne tahu betapa seriusnya masalah ini, tetapi di saat yang sama, ia takut akan membuatnya sedikit terlalu takut. Corinne mengerutkan kening dan tampak sedikit kesal. Dia tidak tampak tertarik untuk mengetahui apakah dia telah memilih orang yang salah dan hanya bertanya dengan lembut, apa yang kamu lakukan? Makan hari ini. Kemunculan tiba-tiba beberapa tamu tak diundang yang datang untuk menimbulkan masalah hari itu membuatnya bertanya-tanya apakah Corinne sudah memakan makanannya. Corinne menjawab dengan jujur, aku makan sandwich ham tadi. Pagi dan siang ada pasta. Aku belum makan malam. Setelah bertemu keluarga Keru di pagi hari, ia menghabiskan sisa harinya di lantai atas. Bowen memesan sarapan siang yang diantar ke kamarnya, dan ia sudah cukup kenyang. Jeremy tampak lega karena dia sudah makan, dan raut wajahnya sedikit melunak. Begitu. Kalau begitu, kamu mau makan apa untuk makan malam? Sherlyn menatap dari samping ketika Jeremy bersikap dingin kepadanya sambil berbicara kepada Corinne dengan sangat lembut dan akomodatif. Ia menjadi marah ketika melihat Corinne menerima perhatian dan kasih sayang yang seharusnya menjadi haknya. Ketika dia akhirnya tidak tahan lagi, dia tiba-tiba berpikir dan menyarankan, Tuan Jeremy, saya pikir kita harus membiarkan Corinne pergi selagi masih pagi. Jika Anda membiarkannya tinggal sebentar, dia akan pergi. Makan malam, akan tidak aman baginya untuk membawa barang bawaannya saat sudah terlambat. Jeremy menatap Sherlyn dengan dingin dan berkata, jika dia pergi, kau juga akan tetap dikurung. Sherlyn tertegun, merasa egonya terpukul. Kenapa? Bukankah kau pernah jatuh cinta padaku sebelumnya, Tuan Jeremy? Kau tidak boleh membiarkan Corinne memikatmu. Dia mungkin terlihat baik, tapi dia salah satu penipu paling jahat yang pernah ada.
Dia paling jago berpura-pura tidak bersalah dan berperan sebagai korban. Liliana juga sedikit cemas ketika berkata, menantu laki-lakiku tersayang, kamu harus mendengarkan ibu mertuamu ketika dia berkata, kamu telah membuat kesalahan besar. Yang ingin kamu nikahi adalah Sherlyn, bukan Corin. Marvin tetap bersikap, aku mertuamu, dan berkata dengan nada berwibawa, dengarkan aku, menantuku. Seharusnya kau menikahi putri sulungku, Sherlyn, tapi kau salah memilih putri bungsuku, Corin, di hari pernikahan. Ini kesalahpahaman yang harus kita luruskan. Bab 392. Jeremy berkali-kali mendengar bahwa Corin memiliki kehidupan yang keras di masa lalu, tetapi ia tak pernah menyangka mereka akan memperlakukannya seburuk itu. Seakan-akan memiliki ibu tiri dan saudara tiri yang memperlakukannya seperti itu sudah cukup buruk, bahkan ayahnya pun tampak tak peduli padanya. Jeremy menatap gadis kecil yang acuh tak acuh dalam pelukannya dan merasakan jantungnya menegang. Ia tak bisa membayangkan betapa besar penderitaan yang harus dialami gadis itu di Kerus semasa kecil hingga bisa bersikap begitu acuh tak acuh dalam situasi seperti itu. Setelah mendengarkan pernyataan konyol keluarga Keru, seringai sinis muncul di sudut bibirnya. Kenapa kau harus bertukar tempat dengannya? Wanita yang ingin kunikahi selalu Corin, bukan orang lain. Sherlyn sama sekali tidak mempercayainya. Ia merasa bahwa rayuan dan campur tangan Corin lah yang membuat Jeremy bingung. Tuan Jeremy, bagaimana mungkin Corin adalah wanita yang ingin Anda nikahi? Anda tidak bisa mempercayai apapun yang dikatakannya karena dia akan mengucapkan berbagai macam kata-kata manis untuk memikat Anda. Orang yang ingin Anda nikahi adalah saya. Saya bahkan menerima cincin pertunangan yang Anda kirimkan. Lihat. Sambil berkata demikian, dia mengangkat tangannya untuk memperlihatkan cincin berlian yang dia kenakan di jari manisnya. Jeremy memandangi cincin berlian Sherlyn yang cukup besar dan memasang wajah paling hambar dan tanpa ekspresi yang pernah ada. Lalu, telapak tangannya yang kasar terulur untuk meraih tangan mungil Corin. Ia membelai jari manis Corin yang ramping hingga akhirnya ujung jarinya yang kasar mendarat di cincin berlian. Lalu, ia mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan keluarga Keru. Maaf, tapi ini cincin pertunangan spesial keluarga Holden. Aku belum pernah lihat punyamu sebelumnya. Sherlyn mengerutkan kening dan sedikit bingung. Saat itu, orang yang diutus oleh keluarga Holden untuk memberikan mas kawin memberitahu ibunya bahwa seorang, Nona Keru, telah menerima cincin berlian dari Jeremy. Selama masa itu, sebuah cincin berlian juga dikirimkan secara anonim kepadanya. Siapa lagi pengirimnya kalau bukan Jeremy? Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu kebetulan terjadi? Pasti Jeremy yang ingin menikah denganku. Sherlyn sudah agak gila, dan setelah berpikir sejenak, ia menunjuk Corin dan bersikeras, aku tahu apa yang terjadi. Itu dia. Dia mencuri cincin itu dan menukarnya saat aku lengah. Begitulah caranya dia berhasil menipumu dan merebut kepercayaanmu. Tatapan Jeremy semakin muram, dan ia merasa jijik padanya sambil berkata dengan dingin, cincin yang dikenakan Corin itu unik untuk keluarga Holden. Cincin itu ditempa menggunakan platinum dan beberapa bahan khusus lainnya, sehingga mustahil dilepas tanpa pelumas cair khusus. Bagaimana mungkin dia mencurinya darimu kalau kau tidak bisa melepasnya saat memakainya? Sherlyn tidak mungkin memperhitungkan hal itu, dan dia langsung merasa tercengang. Tapi, bagaimana? Jeremy mengambil tangan Corin dan membelainya seperti benda paling berharga. Lagi pula, aku memasangkan cincin ini padanya saat kami bertunangan. Sekarang, apa kau masih berpikir aku akan salah mengira orang lain sebagai orang yang ingin kunikahi? Sherlyn tercengang. Bertunangan. Jeremy bertunangan dengan Corin. Ia bertekad untuk tidak mempercayai sepatah kata pun ucapan Jeremy, lalu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, itu tidak mungkin. Tuan Jeremy, mengapa pria dengan status bangsawan sepertimu jatuh cinta pada gadis desa seperti Corin? Aktris populer sepertiku jelas jauh lebih cocok menjadi istrimu. Jeremy mengangkat alisnya dan menatapnya tanpa ekspresi. Aku penasaran dari mana kau bisa mendapat kesan bahwa aku akan jatuh cinta padamu. Sherlyn kehilangan kepercayaan dirinya, tapi dia tetap sedikit tidak puas.
Kalau kamu bisa jatuh cinta sama gadis desa seperti Corin, kenapa kamu meremehkan orang sepertiku? Aku tidak mengerti kenapa aku bisa lebih buruk dari Corin. VTTT. Hahaha. Seseorang tertawa. Bab 393. Orang yang tertawa terbahak-bahak itu bukanlah Corin maupun Jeremy, melainkan Bowen, yang saat itu tak mampu menahan diri. Meskipun usianya sudah lanjut, itulah pertama kalinya ia melihat perempuan berpenampilan biasa saja namun luar biasa percaya diri. Itu benar-benar pembuka mata. Bowen berdeham karena malu, menahan tawanya yang tak seperti biasanya, dan berkata, Maaf, Pak, saya akan memeriksa apakah makan malam sudah siap untuk Anda dan istri. Kemudian dia minta diri dengan hikmat. Jeremy menyipitkan mata dan melirik Sherlyn dengan dingin. Dalam hal apa menurutmu kau lebih baik dari istriku? Karaktermu, kecerdasanmu, mungkin, atau mungkin citramu. Adakah sesuatu tentangmu yang bisa dibandingkan dengan sehelai rambut istriku? Kata-katanya sangat melukai harga diri Sherlyn, dan meskipun ia juga tahu bahwa Corin sangat cantik, ia juga merasa dirinya cukup menarik. Jika tidak, ia tidak akan bisa memasuki industri hiburan dan menjadi bintang. Kenapa Jeremy meremehkanku? Corin punya selera berpakaian yang buruk dan selalu terlihat miskin, jadi apa bagusnya dia? Liliana tidak tahan melihat Sherlyn diperlakukan tidak adil, jadi dia menghampiri mereka dan berkata, kenapa kalian tidak mengakui perbuatan kalian? Kalian mengirim seseorang ke rumah kami untuk mengantarkannya. Mas kawin dan beritahu kami bahwa Anda ingin menikahi putri kami, itulah sebabnya kami mengadakan pesta besar. Pada akhirnya, dia tidak muncul hari itu, dan keluarga kami ditertawakan oleh semua kerabat dan teman kami. Kaulah yang harus disalahkan untuk itu. Jeremy mengangkat mata hitamnya yang dingin, dan menatap wanita parubaya yang sebelumnya mengaku sebagai ibu mertuanya. Keluarga Keru tidak hanya punya satu anak perempuan, kan? Apa kau tidak pernah mempertimbangkan bahwa mas kawinku memang untuk putri bungsumu sejak awal? Liliana terkejut dan tak bisa berkata-kata. Ketika mereka menyebut putri keluarga Keru, orang pertama yang terlintas di benaknya adalah putri kandungnya, Sherlyn. Ia tak pernah menyangka bahwa yang muncul adalah gadis desa, Corin. Jeremy dengan lembut memegang bahu Corin yang sedang memeluknya. Ia mengangkat tangannya dan menggunakan jari-jarinya yang panjang untuk menyelipkan helaian rambut yang terurai ke belakang telinga Corin. Lalu, katanya, kau seharusnya tahu bahwa satu-satunya alasan kau bisa menginjakkan kaki di ubin ini adalah karena kau keluarga istriku. Kau akan kehilangan hak istimewa itu jika terus memperlakukan istriku seperti ini. Dia lebih baik tanpa keluarga sepertimu. Dia lalu berteriak pada Bowen, bawa mereka pergi, Bowen. Bowen pun keluar dari dapur dan memberi isyarat kepada beberapa pelayan untuk membantunya, mengantarkan mereka. Liliana langsung panik ketika melihat itu, dan langsung mengubah sikapnya. Tuan Jeremy, Anda salah paham. Mari kita bicara santai saja. Para pelayan Holden sudah lama menahan perilaku mereka. Sepanjang hari, dan mereka tidak akan memberi Kerus kesempatan lain untuk berbicara karena Jeremy sudah menginstruksikan pelayan untuk mengantar mereka pergi. Setelah diseret pergi oleh para pelayan, Sherlyn tersadar dan berteriak dengan kesal, Corin menipu Anda, Tuan Jeremy. Akulah pengantin Anda, aku, bukan dia. Marvin mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dan berbalik untuk berlari kembali ke Jeremy. Ia tak lagi berani bersikap angkuh dan berkata sambil tersenyum, Tuan Jeremy, saya tetap ayah mertua Anda, terlepas dari putri saya yang mana yang menikah dengan Anda. Itu tidak akan berubah. Bab 394. Sekilas tatapan dingin terpancar di mata Jeremy saat ia mendengar ucapan Marvin yang berubah-ubah. Bagaimana mungkin orang seperti dia pantas menjadi seorang ayah? Di lingkungan keluarga seperti apa Corin dibesarkan? Jeremy menyipitkan matanya dengan dingin dan berkata, pertama-tama, kau harus memenuhi tanggung jawabmu sebagai ayah bagi istriku, baru aku akan menunjukkan rasa hormat dan menerimamu sebagai ayah mertuaku. Kau tidak kompeten dalam peranmu sebagai ayah bagi Corin, jadi bagiku, kau bahkan tidak layak diperlakukan sebagai manusia. Marvin merasakan tekanan dan rasa bersalah yang mendalam, masih ingin berdebat dengan Jeremy. Namun,
Begitu ia bertemu dengan tatapan dingin menantunya, ia tiba-tiba merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Sikap menantunya terhadapnya telah berubah total dibandingkan sebelumnya. Saat mereka bertemu pertama kali, pemuda tampan dan berwibawa itu masih memperlihatkan sedikit rasa hormat dan sopan santun kepadanya, tetapi yang dapat dilihatnya di mata Jeremy saat itu hanyalah tatapan dingin yang mengerikan dan ancaman bahaya. Saat itulah Marvin sepenuhnya menyadari bahwa ia bukan apa-apa di hadapan pria itu. Kesopanan kecil yang ia terima dari Jeremy sebagian besar berkat putri bungsunya, Corinne. Tampaknya, ia tak mungkin menginjakkan kaki di rumah keluarga Holden. Sedangkan untuk putri sulungnya, Sherlyn, prospek untuk menukar posisinya dengan Corinne sama sekali tidak mungkin. Marvin sudah semakin tua, dan meskipun ia tidak ingin menjadi seorang tukang semir sepatu atau penjilat, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk akhirnya dikaitkan dengan keluarga tingkat pertama sebagai mertua. Marvin kemudian memasang senyum kebapaan saat dia berbalik ke arahnya. Corinne, putri bungsunya, menatapnya dengan riang. Ia kemudian menjelaskan kepadanya dengan nada lembut. Jangan salah paham, Corinne. Aku minum sedikit anggur sebelum datang ke sini hari ini, dan aku mengatakan semua hal bodoh itu padamu karena aku mabuk. Sejujurnya, aku hanya kesal karena kau selalu jauh dari rumah. Kau membuatku sangat khawatir, terutama karena kau tidak memberitahuku tentang pernikahanmu. Aku bergegas ke sini untuk menemuimu begitu aku tahu kau ada di Holdens. Tolong beritahu suamimu tersayang untuk tidak mengusirku, ayah mertuanya. Corinne masih dalam pelukan Jeremy, dan setelah mendengar kata-kata Marvin, dia perlahan menoleh untuk melihat pria yang tampak familiar itu, yang terasa seperti orang asing baginya. Kau ayah Sherlyn, bukan ayahku. Kau datang ke sini bukan untuk menemuiku. Kau datang ke sini untuk mencoba mengusirku dan menggantikanku dengan putrimu yang berharga, Sherlyn. Senyum di wajah Marvin membeku, dan jauh di lubuk hatinya, dia marah seperti putri bungsunya karena begitu tidak tahu berterima kasih. Namun, dia tidak punya pilihan selain tersenyum lebih lebar di hadapan Jeremy. Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa itu adalah kesalahpahaman, Corinne? Kamu nggak perlu terlalu menjauh dariku. Kita selalu bisa membicarakannya. Bibir Corinne melengkung membentuk seringai dan ada sedikit sarkasme di matanya. Saat itu, ia tiba-tiba merasa bersyukur karena pria tak berpendirian dan tak berprinsip seperti Marvin ternyata bukan ayah kandungnya. Kalau tidak, ia pasti akan membenci dirinya sendiri karena mewarisi gen tersebut. Dia mengabaikan Marvin, mengangkat alisnya, dan berkata kepada Bowen yang menunggu tidak jauh darinya, kau ingat wajah mereka. Bukankah begitu, Bowen? Kamu tidak perlu bersikap sopan kepada mereka jika mereka muncul di sini nanti. Baik, Bu. Bowen menundukkan kepalanya dengan hormat sebagai tanggapan. Ia lalu mengangkat dagunya, memberi isyarat kepada para pelayan yang menganggur untuk mengusir Marvin dan membiarkannya bergabung dengan istri dan putrinya. Setelah menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, Marvin menjadi sedikit frustrasi dan mulai meronta-ronta untuk menghancurkan semua orang di sekitarnya. Sifat aslinya akhirnya terungkap. Saat diseret keluar oleh para pelayan, Marvin menggertakkan gigi dan menegur dengan keras, Corinne. Kau anak yang buruk. Beraninya kau memperlakukan ayahmu seperti ini. Awas, karena tindakanmu hanya akan mendatangkan murka Tuhan. Karma akan menimpamu. Mata Jeremy menjadi dingin dan dia tidak tahan mendengarnya. Seseorang mengumpat Corinne. Lalu ia menatap Bowen dan mengisyaratkan agar Bowen memberi pelajaran pada Marvin sebelum membiarkan mereka pergi. Bab 395. Bowen memahami keinginan Jeremy dan berbalik untuk memberitahu para pelayan. Setelah semua orang itu pergi, Corinne merasa udara segar kembali saat ia mendorong dada pria itu. Kau bisa melepaskanku sekarang, kan? Jeremy menatapnya, tetapi ia malah mengeratkan pelukannya, alih-alih melonggarkannya. Kau ingin aku melepaskan gadis kecil kejam sepertimu agar kau bisa membawa semua barangmu dan meninggalkanku. Corinne mengerutkan kening dan menatapnya. Apa kau tidak memperhatikan tas koperku ringan? Kosong. Aku tidak memasukkan apapun ke dalamnya. Aku hanya berpura-pura.
Jeremy menyadari ada yang aneh dengan berat koper itu, tapi ia masih sedikit kesal dan memasang tatapan tegas. Kenapa kau tidak meneleponku waktu mereka datang untuk mengganggumu? Corin menjawab dengan acuh tak acuh, bukankah kamu sedang bekerja? Aku tidak ingin mengganggumu, lagi pula, tidak ada gunanya repot-repot meninggalkan tanggung jawabmu di tempat kerja hanya untuk mengurusi sampah-sampah tak berguna itu. Aku bisa mengusir mereka kalau mau, tapi itu hanya sementara. Lagi pula mereka akan kembali karena mereka akan merasa kata-kataku tidak berbobot. Aku kenal mereka terlalu baik. Kalau kamu nggak maju dan ngomong apa-apa, mereka nggak akan percaya sepatah kata pun, dan mereka juga nggak akan menyerah. Jadi, aku memutuskan untuk bersikap seolah-olah aku sudah mengundurkan diri. Aku pasrah pada takdirku dan berpura-pura mengemasi barang bawaanku agar mereka tetap di sini. Begitu kamu pulang, kamu bisa mengambil alih dan membantuku mengurus mereka. Pria itu menatapnya dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan nada menegur, aku mengerti. Apakah aku harus berterima kasih padamu atas betapa mengerti bahwa kamu adalah bagian dari pekerjaanku? Corin menyeringai dan berseru, tidak perlu, terima kasih. Sama-sama, aku tahu betul prioritasmu. Pria itu menepuk kepalanya dengan marah dan berkata, apa maksudmu kau tahu prioritasku? Apa kau tahu apa prioritasku? Mulai sekarang, aku ingin kau ingat bahwa apapun yang melibatkanmu adalah prioritas utamaku. Kau harus menghubungiku sesegera mungkin jika terjadi sesuatu. Corin tertegun sejenak dan pikirannya kosong. Ia lalu mengangguk patuh dan berkata, oke. Aku janji akan melakukan apa yang kau katakan lain kali. Bowen kembali setelah memberi instruksi kepada para pelayan untuk memberi pelajaran kepada keluarga Keru, dan dia sangat gembira melihat Jeremy memeluk Corin hingga dia tidak dapat menahan senyum pada mereka seperti orang tua yang bangga. Corin adalah wanita sederhana dan santai yang tak pernah berpura-pura. Para pembantu di rumah memandangnya dengan cara berbeda dan tak pernah memperlakukannya dengan pantas, namun ia tak pernah merasa tersinggung. Seiring mereka semua mengenal dan memahaminya, sikap mereka terhadapnya pun berubah dan mereka pun menjadi sangat menyayanginya. Bowen membayangkan alam semesta alternatif di mana hal itu secara delusi. Sherlyn yang percaya diri menikahi Jeremy dan menyadari betapa besar penderitaan yang akan dialami Jeremy dan para pelayan lainnya. Dengan pemikiran itu, Bowen semakin menghargai keberadaan Corin. Makanannya hampir siap, Tuan. Apakah Anda atau istri saya punya permintaan lain untuk makan malam? Jeremy mengangkat matanya, melirik ke ruang tamu dan ruang makan tempat keluarga Keru berada sebelumnya, dan langsung mengerutkan kening karena jijik. Tidak, aku akan mengajaknya makan malam. Suruh seseorang mendisinfeksi seluruh rumah. Ya, Tuan. Bowen tahu bahwa rumah itu telah dipenuhi bau busuk keluarga Keru, sehingga sangat memengaruhi suasana hati Jeremy. Ia pasti akan memerintahkan para pelayan untuk membersihkan rumah, meskipun Jeremy tidak pernah memerintahkannya. Jeremy menatap Corin dalam pelukannya dan berkata, tunggu di sini sementara aku naik ke atas dan berganti pakaian. Aku akan membawamu keluar untuk bersantai. Corin mengerjap penasaran. Oh, kita mau kemana? Pria itu menepuk kepalanya dengan tangannya yang besar dan berkata, kamu akan tahu saat kamu sudah di sana. Corin cemberut. Kenapa kamu jadi misterius begitu? Bab 396. Corin duduk dan menunggu Jeremy berganti pakaian. Ia merasa agak bosan, jadi ia mengeluarkan ponselnya dan memainkan beberapa game untuk mengisi waktu. Setengah jam kemudian, Jeremy berkata padanya, aku siap. Ayo berangkat. Ia mendongak dan tertegun melihatnya. Jeremy jarang berganti pakaian santai, dan itu sangat kontras dengan setelan jas dan sepatu kulitnya yang seperti kantor. Bahkan rambutnya tidak disisir rapi seperti biasanya, serius, dewasa, dan rapi, dan ada sedikit kelembutan dalam ekspresinya yang penuh tekad. Sudah puas menatapku. Pria itu menghampirinya dan menyenggol dahinya. Corin tersadar kembali, mengusap dahinya yang agak sakit, lalu meletakkan telepon genggamnya ke dalam saku. Dia melengkungkan bibirnya dan bertanya, tidak bolehkah aku melihatmu? Pria itu mengangkat alisnya. Kalau kau suka sekali memandangiku, kenapa kau membiarkanku tidur di ruang kerja setiap malam?
Kalau kau mengizinkanku tidur denganmu di kamar malam ini, kau boleh memandangiku sepuasnya. Bagaimana? Corin tersipu, berdiri, dan berkata dengan serius, menurutku kamu terlihat beberapa tahun lebih muda dengan riasan ini. Jangan terlalu terpengaruh oleh tatapanku. Jeremy mengerutkan kening tak senang. Apakah aku cenderung terlihat tua? Corin mengangguk tanpa ragu. Kenapa menurutmu? Selalu memanggilmu, Tuan. Jeremy menurunkan pandangannya, mencondongkan tubuh lebih dekat, dan mengangkat dagunya. Sekarang aku sudah tidak terlalu tua bagimu lagi, bukankah sudah waktunya kau memanggilku dengan sebutan lain selain Tuan? Corin berpikir sejenak dan berkata, aku lapar, bro. Ayo pergi. Kawan. Jeremy terdiam. Gadis manapun yang merasa berdebar-debar saat itu pasti tidak akan memanggilnya, bro, begitu saja di saat seperti ini. Jeremy memijat alisnya dan mengikuti gadis kecil itu tanpa daya. Daripada meminta sopirnya untuk mengantar mereka, Jeremy memutuskan untuk mengendarai mobil sport dan membawanya ke sebuah villa di pinggiran kota dengan pemandangan gunung. Corin keluar dari mobil, melihat sekeliling yang tenang. Suasananya nyaman, dan ia merasa rumah itu tampak cukup bagus. Di saat yang sama, rasa laparnya semakin kuat saat ia mencium aroma barbecue yang menguar dari villa. Sebelum ia sempat bertanya siapa pemilik rumah itu, Jeremy menariknya ke halaman setelah memarkir mobil. Halamannya terawat dengan sangat baik, dan orang-orang bisa merasakan bahwa pemiliknya sangat berselera. Ketika mereka masuk, mereka melihat Zeke, yang sudah lama tidak mereka temui. Dia berdiri di dekat panggangan barbecue dengan lengan bajunya digulung hingga siku. Dengan kuas oles di tangannya, dia sibuk mengolesi sayap ayam di atas panggangan dengan madu. Begitu mendengar langkah kaki, ia mendongak dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Jeremy di sini bersama istriku." Corin menatap Zeke dan melirik ke balik bahunya untuk melihat banyaknya orang di balik jendela ruang tamunya yang setinggi lantai hingga langit-langit. Suasana di sana tampak sangat ramai. Dia sudah menyadari dengan jelas bahwa itu bukanlah pertemuan biasa, jadi dia bertanya begitu dia berjalan ke panggangan, hari apa yang istimewa itu? Zeke mengangkat alisnya yang tampan dengan jenaka. Ini ulang tahun ke-30 anakmu, Zeke. Aku mengundang semua orang agar kita bisa bersantai dan merayakannya dengan sederhana. Corin mengangguk. Begitu. Selamat ulang tahun, iya. Terima kasih. Zeke tersenyum. Lalu dia sengaja mengulurkan tangannya ke arahnya. Jangan cuma ngucapin selamat. Mana hadiahku? Corin terdiam. Bagaimana saya bisa tahu kalau ini seharusnya menjadi pesta ulang tahun? Bab 397. Karena malu, Corin mengerutkan kening dan menoleh agar bisa berbisik kepada Jeremy. Ini salahmu, Tuan. Rasanya canggung sekali datang ke pesta ulang tahun tanpa membawa apa-apa, dan itu semua gara-gara kau tidak memberi tahuku sebelumnya. Jeremy tidak menanggapi komentarnya dengan serius dan mengulurkan tangan untuk mengambil tusuk sate panggang dari pemanggang. Ia menggigitnya sebelum memberikannya kepada wanita itu. Kamu tidak memberiku hadiah di hari ulang tahunku, jadi apa yang membuatmu berpikir aku akan membiarkanmu memberikan hadiah kepada orang lain? Corin terdiam mendengar jawabannya dan mengambil tusuk daging itu. Meskipun Jeremy tampak dewasa, terkadang ia sangat kekanak-kanakan dalam artian ia terlalu mementingkan hal-hal sepele. Memang, kesalahpahaman antara dirinya dan Jeremy mengenai kepulangan Anya yang tiba-tiba ke Tiongkok lah yang membuatnya tidak memberinya hadiah. Namun, Annie bersikeras untuk membawakannya belanjaan dan membeli hadiah. Meskipun bukan atas inisiatifnya sendiri, ia tetap membeli satu, tetapi kemudian dibuang ke tempat sampah. Ketika dia melihat Jeremy memeluk Anya di Lunar Century Manor, Jeremy melemparkan kunci mobil di tangannya kepada Zeke. Ini hadiahmu. Zeke menangkap kunci-kunci itu dan menatap kosong ke arah Jeremy, seolah-olah Jeremy baru saja dianugerahi kehormatan terbesar. Kau yakin tidak bercanda? Apa kau benar-benar akan memberikan benda manis ini kepadaku? Kamu tidak menginginkannya. Zeke langsung memasukkan kunci mobil ke sakunya. Ya, kamu baik sekali, dan aku dengan senang hati menerimanya. Corin menarik Jeremy ke samping dan mengeluh,
tidakkah menurutmu terlalu setengah hati memberi seseorang mobil bekas sebagai hadiah ulang tahunnya? Teman macam apa kau ini? Jeremy mengerutkan bibir, meletakkan tangannya di kepala wanita itu, dan menjelaskan, tak ada apapun di dunia ini yang tak bisa ia dapatkan, tapi mobil itu model peringatan dengan edisi terbatas yang hanya ada satu. Bahkan uang pun tak bisa membelikannya, dan dia sudah memintanya dariku sejak lama. Aku rela berpisah dengannya hanya demi dirimu hari ini. Corin tak bisa berkata-kata. Saking jagonya membujuk, ia sampai bilang ia memberi hadiah untuk temannya demi Corin. Namun, mobil sport itu memang edisi terbatas yang bahkan tak ternilai harganya. Jeremy bepergian dengan MPV setiap hari, dan mobil itu praktis 90% baru karena ia belum pernah mengendarainya. Lagi pula, mobil itu adalah sesuatu yang selalu diinginkan anak laki-laki yang berulang tahun itu, jadi tidak bisa dianggap tidak sopan memberinya mobil itu meskipun itu barang bekas. Bagaimana kita bisa pulang sekarang setelah kamu memberinya mobil? Corin mengajukan pertanyaan tajam lainnya. Jeremy berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa membawaku ke kereta bawah tanah. Corin memutar matanya ke arahnya. Apa kau tidak punya akal sehat, Tuan? Kita berada di pinggiran kota, dan akan memakan waktu setidaknya 2 jam untuk kembali ke pusat kota menggunakan kereta bawah tanah, dengan Tuhan yang tahu berapa kali kita perlu berganti jalur. Bagaimana kalau kita ketinggalan bus terakhir? Jeremy terdiam. Apa gadis sialan itu baru saja menuduhku tidak punya akal sehat? Saat Zeke sedang memanggang sayap ayamnya, dia menajamkan telinganya dan mendengarkan percakapan mereka berdua. Pertama, ia terkejut karena sahabatnya yang manja, Jeremy, mau mempertimbangkan untuk naik kereta bawah tanah. Kedua, ia merasa balasan Corin kepada Jeremy sangat berani sekaligus lucu. Dia tak kuasa menahan diri untuk menggoda mereka berdua. Kenapa kalian berdua begitu khawatir? Kalau kalian tidak bisa naik bus terakhir, kalian bisa menginap di tempatku. Kamar tamuku di sini punya tempat tidur baru yang besar, cukup besar untuk kalian berdua lempar-lempar. Corin tidak setebal kebanyakan orang, dan ia tersipu ketika mendengar Zeke mengucapkan kata, lempar. Ia memelototi Zeke dengan marah dan berkata, nanti kau bisa melempar dirimu sendiri. Jeremy menatapnya dengan dingin dan berkata, fokus pada barbekyumu. Zeke tetap diam. Tidak ada yang mampu menyinggung pasangan ini. Jeremy, kemari dan ambil minum, teriak seseorang tiba-tiba. Ketika Jeremy mendengar namanya dipanggil, ia mendongak dan melihat seseorang melambai ke arahnya dari balkon lantai 2. Di sana, ia melihat Jason dan Gerald duduk di teras luar sofa bersama Lucas dan adiknya, Anya. Mereka semua memandanginya dari atas. Corin mengangkat alisnya dan berkata, teman-temanmu sedang mencarimu. Bab 398. Jeremy mendongak ke arah orang-orang di lantai atas dan mengangguk sedikit sebelum merangkul bahu Corin untuk membawanya ke atas. Corin bergeming, dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku akan menunggu di sini sampai sayapnya habis. Aku sedang tidak ingin ke sana untuk bersosialisasi denganmu. Jeremy tidak memaksanya dan malah menepuk-nepuk kepalanya. Baiklah, santai saja makannya. Aku akan ke atas dan menyapa sebelum kembali. Corin mengangguk, memberinya isyarat, oke, dan kemudian menggigit tusuk daging lezat yang baru saja diberikannya. Setelah Jeremy memasuki villa, Zeke memberikan Corin segenggam sayap ayam panggang dan tersenyum penuh arti sambil berkata, kau berhasil melatih pria sulit seperti Jeremy untuk menjadi penurut. Bibir Corin berkedut. Kau ini aneh sekali. Ini hari ulang tahunmu, dan kau mengundang semua orang untuk bersenang-senang sementara kau, si bocah yang berulang tahun, bekerja keras di barbeque hanya untuk memasak sayap ayam untuk mereka. Apa kau tidak lelah mempersulit hidupmu sendiri? Zeke tercengang sejenak, dan mata tampannya menatap tepat ke pupil Corin dengan ekspresi kagum. Yang lain khawatir apakah sayapku akan baik-baik saja, tapi hanya kamu yang peduli dengan kesehatanku. Aku sangat tersentuh. Ia lalu meletakkan penjepitnya dan menghampiri Corin untuk memeluknya erat-erat. Corin menghindarinya karena jijik dan menghindari pelukan hangat Zeke. Zeke akhirnya memeluk udara, tetapi alih-alih merasa canggung, senyumnya malah semakin lebar. Kau benar.
Orang-orang tak berperasaan itu asyik makan dan minum tanpa peduli padaku. Kau lebih hebat dari mereka semua. Bisakah kau awasi api sebentar dan pastikan sayap ayamnya tidak gosong? Aku akan segera kembali setelah ke kamar mandi. Corin kehilangan kata-kata karena jelas bahwa Zeke ingin menghindari tugas berat memanggang untuk semua orang. Namun, Corin langsung setuju karena ia tidak ingin masuk dan terlibat percakapan canggung dengan orang yang tidak dikenalnya. Ia pergi ke pemanggang, membalik sayap ayam, lalu mengolesinya dengan saus. Ia lalu bertanya-tanya dalam hati, kalau orang-orang di dalam begitu asyik mengobrol sampai lupa keluar dan mengambil makanan, apa semua sayap ayam ini akan jadi milikku? Yah, kurasa lebih baik mereka asyik mengobrol saja supaya tidak merebut sayap-sayap lezat ini dariku. Hei, Corin. Sebuah suara memanggilnya saat dia khawatir kalau ada seseorang yang keluar dan mengambil sayapnya. Corin mendongak dan melihat Sunny berdiri di seberang panggangan. Ekspresinya yang angkuh dan penuh wibawa sama seperti yang menjadi ciri khasnya. Dia bersikap seperti itu setiap kali melihatnya, dan dia selalu memasang ekspresi keras kepala sekaligus tatapan tajam. Seolah-olah dia berutang uang padanya atau sesuatu. Corin mengangkat sebelah alisnya dan menjawab dengan ekspresi datar, kamu. Apa kamu sudah menyelesaikan permu hari ini sebelum datang bermain? Sunny selalu merasa Corin berbicara kepadanya seolah-olah dia adalah anak kecil, jadi dia mengerutkan kening dengan tidak senang dan berkata, aku sudah melakukan semuanya. Wah, mantap sekali kalau begitu. Silakan bersenang-senang. Corin tidak mau menghibur Sunny dan menunduk ke panggangan untuk terus fokus memanggang sayap ayamnya. Sunny tetap di tempatnya dan berdiri di depan panggangan sambil menatapnya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya, dan ragu sejenak sebelum berbicara dengan canggung. Maaf ya, Corin, soal kejadian terakhir. Kakakku, biasanya dia orang baik, tapi dia langsung marah kalau ada yang ngomongin adikku yang hilang. Corin mengunyah sayap ayamnya dengan acuh tak acuh. Benarkah? Ekspresi Sunny berubah gelisah. Jadi, kamu tidak marah padaku, kan? Corin menjawab dengan acuh tak acuh, kenapa aku harus begitu? Bab 399. Sunny lega melihat dia tidak terlalu memikirkannya. Fiuh, bagus sekali. Aku senang kamu tidak marah padaku. Setidaknya keadaan di antara kita tidak akan canggung seperti ini. Corin merasa pembicaraan itu tidak ada gunanya, jadi dia mengabaikannya sepenuhnya. Sunny menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu-malu dan berkata, jujur saja, Corin. Aku mulai menyukaimu sekarang. Corin berhenti sejenak sambil mengolesi sayap ayamnya, lalu menatap Sunny seolah baru saja mendengar lelucon. Sunny sudah tersipu, tapi Corin tetap setenang biasanya sambil berkata, oh, terima kasih sudah menyukaiku, ya. Ketidakpeduliannya membuat Sunny mengerutkan kening dengan tidak senang. Hei, apa tadi? Bagaimana lagi aku harus menanggapinya? Corin mengambil kipas angin dan mengipasi api arang untuk menambah panasnya. Sedikit arang akan sangat membantu menambah cita rasa. Sunny sangat marah sampai pipinya gemetar. Ada apa denganmu? Aku akan menyatakan cintaku padamu sekarang juga. Corin sama sekali tidak menganggapnya serius. Bukankah kau melakukan itu untuk membantu adikmu menghadapi saingan cintanya? Apa kau berharap aku menganggapnya serius? Sunny melipat tangannya dengan angkuh, dan berkata jujur, iya, kuakui itu salah satu alasannya, tapi alasan utamanya bukan karena adikku. Perasaanku padamu agak berbeda akhir-akhir ini. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan seperti apa ini, tapi ini istimewa, dan sepertinya aku tidak membencimu sebanyak dulu saat melihatmu. Corin terkekeh. Apa anak SMA seperti mereka berpikir bahwa padanan dari, aku tidak membencimu, adalah, aku menyukaimu. Cek. Sunny, berapa banyak orang yang akan kamu sukai setiap hari? Apa kamu akan menyukai setiap orang yang kamu temui hanya karena kamu tidak membenci mereka? Sunny, sebuah suara hangat tiba-tiba memanggilnya dari belakang. Dia berbalik dan melihat adiknya, Anya, telah keluar dari villa, dan dia langsung mengkhawatirkannya. Anya, kenapa kamu keluar pakai baju minim? Sambil berkata demikian, dia segera melepas mantelnya dan berjalan untuk mengenakannya pada tubuh Anya.
Anya tersenyum penuh terima kasih dan berkata, aku baik-baik saja. Aku tidak merasa kedinginan sekarang. Suni dengan keras kepala menekan jaket itu ke bahu Anya, dan bertekad untuk tidak membiarkan Anya melepas jaket itu dan mengembalikannya kepadanya. Kamu tetap harus pakai baju lebih banyak meskipun kamu tidak kedinginan. Kita tidak bisa membiarkanmu masuk angin. Anya tak bisa berbuat apa-apa dan langsung menerima jaket kakaknya. Ia lalu menatap Corin yang sedang sibuk memanggang di balik panggangan dan mengobrol ringan dengannya. Kenapa kamu tidak masuk bersama Jeremy setelah kalian berdua sampai? Corin terus memanggang sayapnya. Dia bahkan tidak melirik Anya saat dia menjawab dengan singkat, aku punya kecemasan, dan aku tidak. Seperti tempat yang terlalu banyak orangnya. Anya melihat Corin tampak terlalu sibuk dengan sayap ayam untuk berbicara dengannya, jadi dia menepuk lengan Suni dan berkata, bagaimana mungkin kamu hanya berdiri di sana dan melihatnya memanggang tanpa repot-repot membantunya? Anak laki-laki harus belajar bersikap seperti pria sejati, jadi sampai kapan kamu akan berdiri di sana? Tanpa membantunya, gadis-gadis seharusnya tidak terpapar semua asap berminyak dan berasap ini. Suni sangat patuh pada semua yang dikatakan adiknya, jadi dia menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan mendekat. Serahkan saja padaku, Corin. Kau bisa minggir bersama adikku dan menjauh dari semua asap ini. Corin tidak terlalu senang karena khawatir sayapnya akan rusak. Kamu tahu cara memanggangnya? Tanyanya sambil meragukannya. Ketika sikap baik Suni disambut dengan keraguannya. Ekspresinya, tegasnya, aku profesional. Aku dan teman-teman sekelasku cukup sering barbecue saat liburan, dan semua orang bilang sayap panggangku yang terbaik. Corin akhirnya mundur dari posisinya dan berkata, begitukah? Kurasa aku akan mendapat kehormatan untuk mencoba sayap panggangmu yang lezat hari ini. Adalah, Suni siap menunjukkan keahliannya dan membuat Corin memandangnya dengan kagum. Tepat pada saat itu, Anya tiba-tiba datang dan menggenggam tangan Corin dengan penuh kasih sayang. Sisanya saja Suni. Ayo kita ke gazebo kecil di sana dan mengobrol. Sudah waktunya kamu istirahat juga. Bab 400. Corin tidak menyukai Anya dan tidak berminat mengobrol dengannya, tetapi tindakannya seolah-olah menunjukkan bahwa ia ingin mengatakan sesuatu kepada Corin. Namun, berbicara langsung dengan Anya akan lebih baik daripada harus berurusan dengan rencana licik Anya di balik layar. Corin menarik lengannya, menepuk-nepuk lipatan lengan bajunya, lalu mengangguk kepada Anya sambil sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata, kalau begitu, ayo kita bicara. Ekspresi Anya membeku karena tindakan Corin. Menarik lengannya adalah tanda yang jelas bahwa ia menolak sentuhan Anya. Saat itu, mata Anya yang seperti rusa berkedip kosong, seolah polos, memelas, dan tak yakin apa kesalahannya. Mereka berdua pergi ke gazebo kecil di villa halaman, dan Anya yang berbicara lebih dulu. Aku mulai menyadari Jeremy cukup menyukaimu dan memperlakukanmu dengan sangat baik beberapa hari terakhir ini. Corin merasa percakapan mereka akan membosankan dan tidak ada gunanya, jadi dia mengambil 2 tusuk daging panggang sebelum menghampiri Anya dan menjawabnya sambil makan, benarkah? Senyum getir tersungging di wajah Anya. Sepertinya begitu. Aku yakin kamu sangat senang sekarang karena dia bersikap sangat baik padamu. Corin berpikir sejenak dan berkata terus terang, aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Anya kemudian tersenyum kecut lagi dan meratap, dulu aku seperti ini waktu aku sama Jeremy. Setiap hari adalah hari bahagia bagiku. Sayang sekali pria begitu pelin-pelan. Mereka cenderung melupakan hubungan masa lalu begitu ada wanita baru datang. Corin sedang mengunyah daging panggangnya ketika ia membeku begitu mendengar apa yang dikatakan Anya. Ia menoleh ke arah Anya dan bertanya dengan cemberut, kapan kalian berdua pernah pacaran? Anya lalu mengangkat tangannya untuk menutup mulut, seolah baru sadar kalau dia salah bicara. Oh, Jeremy belum cerita, iya. Maaf ya, Corin. Kayaknya aku ngomong sesuatu yang nggak seharusnya. Anggap aja kamu nggak dengar apa-apa dan jangan dimasukkan ke hati. Corin mengangguk sambil tersenyum. Tentu. Dia lalu meneruskan makannya dan tidak lagi bertanya apapun. Anya lah yang akhirnya tercengang. Ia tak pernah menyangka Corin akan bereaksi sedingin itu terhadap pernyataannya.
Gadis-gadis lain mungkin akan sangat penasaran untuk mengetahui lebih lanjut tentang mantan pacar-pacar mereka. Apakah kamu tidak penasaran tentang apa yang terjadi antara aku dan Jeremy? Memang, kata Corin dengan nada yang tenang, dan nadanya masih tetap jujur dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Tapi kalaupun aku penasaran, aku selalu bisa bertanya langsung padanya. Kau tak perlu repot-repot dan membuang-buang napas. Anya terkejut dengan jawaban itu dan menatap Corin dengan tatapan simpatik. Apa kau senaif itu, Corin? Bukankah kau? Pernahkah kamu berpikir kenapa Jeremy tidak pernah berinisiatif untuk menceritakannya padamu setelah sekian lama kalian bersamanya? Apa menurutmu dia akan mengatakan yang sebenarnya jika kau bertanya padanya sekarang? Aku yakin dia akan melakukannya, kata Corin tanpa ragu sedikit pun, dan tidak ada sedikit pun keraguan dalam ekspresi acuh tak acuhnya. Jawabannya membuat pikiran Anya kosong sejenak, dan ia langsung mengerutkan kening seolah terkejut melihat betapa Corin mempercayai Jeremy. Meskipun awalnya bingung, ia tersenyum lagi dan berkata, kau sepertinya kurang tahu tentang pria, Corin. Sejujurnya, semua pria lebih suka hubungan baru mereka daripada hubungan lama mereka. Jika mereka ingin membahagiakan pacar mereka saat ini, mereka tidak akan pernah mengakui kenangan indah yang mereka miliki di hubungan sebelumnya. Corin mengernyitkan alisnya dengan nada tidak setuju. Apakah Tuan Jeremy tersayangmu itu pelin-pelan seperti bajingan-bajingan lain di matamu? Kalau begitu, kenapa kau masih menyukainya? Pertanyaan Corin yang tajam membuat Anya tercengang sejenak, tetapi Anya segera berkata, karena kau begitu jujur padaku, aku juga bisa bersikap sama padamu. Aku tidak suka Jeremy, aku mencintainya. Aku akan mencintainya dengan segala kekurangannya, dan faktanya, semua pria di dunia ini sama saja. Apa kau benar-benar percaya ada pria yang setia? Corin menyipitkan mata indahnya. Dengan mengatakan itu, kau tidak hanya mencela Tuan Jeremy, tapi juga ayah dan saudara-saudaramu. Bukankah semua pria sama saja? Apakah kau juga memandang ayah dan saudara-saudaramu dengan cara yang sama? Apakah mereka sama pelin-pelannya seperti semua pria lainnya? Anya sudah menduga Corin akan membantahnya, tetapi ia tidak seterkejut sebelumnya dan hanya meratap tanpa daya. Aku tidak mencela mereka. Aku hanya melihat terlalu banyak pria pelin-pelan dalam hidupku, termasuk anggota keluargaku. Mereka tidak akan pernah bisa setia pada satu wanita. Ayahku pernah punya mantan istri, dan sesuci apapun kakakku, terkadang ia ditemani wanita-wanita lain. Kuharap kau mengerti kenyataan bahwa semua pria itu sama. Setelah kegembiraan baru telah hilang, mereka akan mulai kehilangan minat pada pasangan mereka saat ini terlepas dari betapa cantik atau menakjubkannya wanita mereka. Corin akhirnya mengerti maksud Anya yang ingin menyeberang. Jadi, kau memperingatkanku. Apa kau mencoba memberitahuku untuk bersiap secara mental menghadapi hari di mana Tuan Jeremy akan bosan padaku dan mulai membenciku? Atau aku harus meninggalkannya secepat mungkin dan berhenti selagi aku masih di depan? Anya mengangguk ramah. Aku senang kau mengerti maksudku, Corin.